Alexander Agung adalah Raja Makedonia dari benua biru. Dan Makedonia sendiri adalah kerajaan kecil di Eropa yang terletak di bagian utara kerajaan Yunani. Alexander Agung di dalam Al-Quran disebut sebagai Zulkarnain, yang artinya manusia bertanduk, karena memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sebab di usia 30 tahun, Alexander Agung sudah berhasil menguasai seluruh bangsa-bangsa di sekitar Laut Hitam di Eropa dan menguasai Mesir di Afrika hingga pegunungan Himalaya di Asia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 83-84. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya Allah telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Allah telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Di masa mudanya, bangsa Eropa pada zaman itu berada dalam kendali kerajaan Persia, dan Zulkarnain sangat terobsesi untuk melepaskan belenggu kekuasaan Persia di Eropa, karena mimpi terbesarnya adalah menemukan negeri Nusantara yang sangat indah dan kaya raya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Dan untuk mewujudkan mimpinya itu, maka langkah awalnya adalah mengalahkan kerajaan Persia. Pengetahuannya tentang bumi Nusantara dipelajarinya dari Aristoteles sebagai guru Alexander Agung ketika dia berusia 13 tahun. Aristoteles sendiri adalah murid Plato, seorang guru besar dan filosofis terkenal dari Yunani. Dan Plato juga terkenal sebagai penulis yang banyak menceritakan tentang negeri Atlantis yang saat ini bernama Indonesia. Dan agar bisa memahami kisah Zulkarnain di dalam Al-Quran, maka tentunya kita harus melihat sejarah ekspedisi Alexander Agung dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Kisah Alexander Agung atau Zulkarnain dimulai ketika dia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Raja Filipus. Sebelum menaklukkan Persia, maka Alexander mengamankan kekuasaannya di Eropa dengan menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di Eropa yang berada di sekitar Laut Hitam. Kemenangan demi kemenangan diraihnya sehingga dia dapat mengumpulkan tentara yang jumlahnya sangat banyak dari kerajaan-kerajaan besar di sekitar Laut Hitam yang ditaklukkannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 86 tentang penaklukannya di Eropa. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam atau Laut Hitam di Eropa. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa bangsa-bangsa di Eropa itu ada yang dibantai dan disiksa, dan ada pula yang dimaafkan oleh Alexander Agung. Mereka yang melakukan perlawanan sengit akan dibinasakan, dan yang menyerah tanpa perlawanan akan dimaafkan. Dan bangsa Eropa di dalam Al-Quran surah Al-Kahf digolongkan sebagai bagian dari kaum Ya'jud dan Ma'jud. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa di dalam ayat tadi juga dijelaskan sebagai segolongan kaum yang tidak akan mendapatkan cahaya Al-Quran hingga hari kiamat, dan tidak akan muncul satu keselamatan pun dari sana. Sehingga jika ada agama yang dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia, maka janganlah kita mengikutinya, apalagi meneruskan ajaran mereka. Karena kelak mereka yang menganiaya atau menyesatkan rakyat Indonesia, maka kaum Ya'jud, Ma'jud, dan para pengikutnya di Indonesia akan diazab Allah di dunia dan di akhirat. Sementara orang-orang beriman yang tidak terpengaruh dengan ajaran mereka akan mendapat pahala yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 87-88. Dikalamkan, adapun orang yang sesat dan menyesatkan, maka kami kelak akan mengazabnya di dunia, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengasapnya dengan asap yang tidak ada taranya di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah kami. Selanjutnya, setelah berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di Eropa, maka Alexander pun bergerak menuju ke Asia untuk menaklukkan wilayah-wilayah Persia. Dan gerbang utama yang membatasi Eropa dan Asia adalah Anatolia, sekarang Turki Selatan, sebuah wilayah yang harus diamankan dulu. Dan setelah menaklukkan Anatolia, lalu Alexander Agung memasuki wilayah Sam atau Levant, yaitu Suriah, Lebanon, Yerusalem, Palestina, lalu masuk ke Afrika Utara untuk menaklukkan Mesir. Dan dengan menaklukkan Mesir, maka secara otomatis Alexander Agung sudah menaklukkan seluruh Afrika, karena Mesir adalah penguasa seluruh Afrika pada zaman itu. Jadi bangsa-bangsa di wilayah Levant dan Afrika termasuk kaum Ya'jud dan Ma'jud. Di wilayah Levant tersebut dahulu banyak diutus nabi-nabi dan rasul-rasul, yakni dimulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan keturunannya.
Para nabi-nabi tersebut dahulu diutus di kerajaan-kerajaan di Lebanon, Yahudi, Palestina, dan Mesir, hingga yang terakhir Nabi Imran dan Nabi Isa alaihissalam di Suriah. Namun sayangnya mereka mencampakkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Taurat, Injil, dan kitab-kitab para nabi lainnya, hingga akhirnya cahaya Al-Quran tidak akan menerangi mereka sampai hari kiamat. Sehingga sama dengan bangsa-bangsa di Eropa, bahwa jika ada agama atau aliran agama Islam yang muncul dari sana, maka itu bukanlah keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 90, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, maka dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari atau cahaya Al-Quran itu. Setelah menaklukkan bangsa-bangsa yang Allah tidak menjadikan cahaya Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai pelindung bagi mereka, maka Alexander Agung pun bergerak melintasi bangsa-bangsa yang berada di antara dua gunung, yaitu pegunungan Basan di Kanaan dan pegunungan Himalaya di Turka. Adapun bangsa-bangsa di antara dua gunung itu adalah Yordania, Irak, Iran, Afghanistan, Nepal, Uzbekistan, Kazakhstan, Pakistan, Nepal, India, Bangladesh, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, dan lain-lain. Dan mereka semua adalah bangsa-bangsa yang tidak mengerti perkataan Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 93, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, yaitu Gunung Hermon dan Gunung Himalaya, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum atau bangsa-bangsa yang hampir tidak mengerti perkataan atau tidak mengerti firman Allah di dalam kitab-kitabnya. Dan di wilayah bangsa-bangsa di antara dua gunung ini, Alexander langsung menusuk jantung pertahanan kerajaan Persia dan berhasil menaklukkannya. Ia kemudian mengamankan kekuasaannya di wilayah bangsa-bangsa di antara dua gunung dengan meredam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di bekas wilayah kekuasaan Persia seperti Afghanistan, India, Bangladesh, hingga bangsa Kambodia atau rumpun Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, dan lain-lain. Selama melaksanakan ekspedisi penaklukan di wilayah di antara dua gunung, maka Alexander juga menyesatkan bangsa-bangsa dengan cara memerintahkan seluruh rakyat taklukannya untuk sujud menyembah dirinya. Kemudian, dia juga tetap memelihara agama-agama lokal seperti Zoroaster, Hindu, dan Buddha. Selain itu, dia juga menyebarkan dan mengawinkan agama lokal dengan agama penyembahan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di Eropa. Apa yang dilakukan Alexander Agung di wilayah-wilayah taklukannya menjadikan wilayah itu kelak di akhir zaman sebagai sumber kerusakan akhlak di muka bumi. Dan kerusakan akhlak itu akan bertebaran di muka bumi, termasuk menyebar hingga ke negeri Nusantara. Jadi bangsa-bangsa di antara dua gunung juga termasuk kaum Ya'jud dan Ma'jud. Kalaupun agama Islam kelak bisa menyebar ke wilayah bangsa-bangsa di antara dua gunung tersebut, maka Islam akan terpecah belah menjadi berbagai mazhab dan tarekat, yaitu aliran dan golongan Islam yang beraneka, varian, ragam, dan macam. Karena mereka pasti akan mengawinkan ajaran agama nenek moyang mereka dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena di wilayah itu, setiap individu di dalam sebuah kelompok akan memisahkan diri dengan kelompoknya dan membangun kelompok yang baru yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Hal itu sama dengan kehidupan onta liar yang hidup di alam liar, yang selalu memisahkan diri dengan kelompoknya untuk membangun kelompok yang baru. Namun sesungguhnya, bahwa penyesatan yang dilakukan oleh Zulkarnain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim. Sebab ajaran-ajaran sesat yang nantinya berkembang di bumi Nusantara kelak akan menjadi dinding pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Misalnya, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut agama Ibrahim, namun ada di antara mereka yang masih senang menyembah Tuhan-Tuhan lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim bangsa-bangsa Turka dari pegunungan Himalaya untuk menjajah mereka, sehingga orang-orang munafik itu semakin disesatkan Allah dengan agama Hindu, animisme, dan Buddha yang menyebar di berbagai kerajaan-kerajaan dari Sumatera hingga Papua. Atau contoh lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperkuat bangsa Indonesia dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri tegak dari Sabang hingga Merauke, sehingga seluruh rakyat Indonesia mengaku beragama Islam. Namun ada beberapa dari mereka yang secara sembunyi-sembunyi masih ke dukun-dukun, masih suka ke kuburan keramat, minta berkah, masih suka mempersembahkan sesajen, sehingga Allah mengirim bangsa-bangsa dari Eropa untuk menjajah
dan menyesatkan mereka dengan agama Nasrani. Itulah disebut sebagai perumpamaan membangun tembok atau mendirikan dinding sebagai pemisah antara orang beriman dan orang kafir, sehingga nampak jelas orang-orang kafir yang hidup di antara umat muslim. Percakapan goib pembangunan dinding pemisah oleh Zulkarnain itu telah ditulis Allah di dalam Al-Quran ketika orang-orang beriman yang belum lahir ke dunia dan masih hidup di kampung halaman mereka di surga, dan mereka itu adalah Satrio Piningit atau Al-Mahdi beserta pengikut-pengikutnya yang kelak di akhir zaman akan lahir di bumi Indonesia, di mana ketika itu di kampung akhirat, ketika mereka berbincang-bincang dengan Alexander Agung tatkala usai menyaksikan perjalanan ekspedisi dan ekspansi Alexander Agung kelak di kemudian hari. Jadi obrolan mereka tentang peristiwa penaklukan bangsa-bangsa itu tengah berlangsung jauh sebelum kehidupan nyata dari sejarah Zulkarnain terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 94, 95, 96, 97. Mereka orang-orang beriman itu berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Lalu Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah sesuatu yang lebih baik bagi umat muslim. Maka tolonglah aku dengan kekuatan agar aku membuat dinding di antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah, hingga apabila besi itu sudah menjadi api." Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Ayat tadi juga dijelaskan bahwa bangsa-bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terdiri dari bangsa-bangsa Eropa, Afrika, dan bangsa-bangsa di antara dua gunung itu, selain tidak mengerti firman atau tidak memahami perkataan Allah di dalam kitab-kitabnya, mereka juga sangat keras kepala seperti besi, sehingga cahaya Al-Quran tidak mampu menerangi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan besi-besi itu menjadi api, atau mereka akan diazab berupa peperangan yang tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Sehingga bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj itu tidak akan mampu mencapai langit di atas gunung itu. Dengan kata lain, mereka tidak akan mampu mencapai surga akibat kerusakan-kerusakan akhlak yang mereka ajarkan ke umat manusia di bumi. Kehidupan agama mereka hanya rata-rata setinggi kedua gunung tersebut, dan tidak akan mampu naik melebihi itu, apalagi melubangi langit agar bisa masuk ke surga. Dan pada hari kiamat nanti, bangsa-bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu akan dihancur luluhkan Allah dengan berbagai azab berupa bencana-bencana yang memilukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 98. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku bagi umat muslim. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan mereka bangsa Ya'juj Ma'juj itu hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar dan pasti akan terjadi." Dan setelah berhasil menaklukkan dan menyesatkan bangsa-bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain kemudian bergerak ke timur untuk mencari negeri yang indah yang penuh madu dan susu, yakni Jannatul Adnin di bumi Nusantara. Namun, di sebuah sungai di perbatasan antara Thailand dan semenanjung Malaysia, pasukan tentara Zulkarnain diperlihatkan oleh Allah barisan tentara di seberang sungai itu, yakni pasukan yang sangat besar jumlahnya yang membuat mereka gemetar ketakutan, hingga mereka memberontak terhadap Alexander Agung untuk tidak melanjutkan peperangan yang membuat Alexander terpaksa mengurungkan niatnya untuk mencapai bumi Nusantara, lalu kembali ke wilayah Persia. Seandainya saja Allah tidak membangkitkan ketakutan kepada pasukan Alexander, maka tentunya Alexander Agung sejengkal lagi akan mencapai impiannya untuk menemukan negeri Atlantis yang indah, subur, dan kaya raya. Di istana Persia, Alexander kemudian merencanakan untuk menyerang Ka'bah di Mekah. Namun Allah meniupkan kepadanya sebuah penyakit yang aneh dan mematikannya sebelum keinginan menyerang Jazirah Arab itu tercapai. Itulah kisah Alexander Agung dan bangsa-bangsa yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Maka celakalah orang-orang yang hidup di negeri-negeri itu, sehingga ketika mereka sadar bahwa mereka sebenarnya hidup di tanah yang telah dilaknat oleh Allah, maka terkejut dan bersedihlah mereka meratapi nasibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 96-97, "Hingga apabila rahasia Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, yaitu kampung surga yang tinggi, dan apabila janji yang benar tentang hari kiamat telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini.
bahkan kami benar-benar orang yang sesat dan menyesatkan. Demikianlah kisah Dzulkarnain yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam kalimat perumpamaan dan nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang kisah ini adalah bahwa beruntunglah kita masih bisa tinggal di bumi Nusantara, yakni sebuah negeri yang dahulu diwariskan oleh para leluhur kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Sebab tanah yang kita pijak ini adalah Taman Eden yang diciptakan Allah di bumi, karena sesungguhnya ada beberapa orang yang telah dibuang Allah dari bumi Nusantara dan hidup sebagai orang asing di wilayah bangsa-bangsa Ya'juj dan Ma'juj karena dosa-dosa besar yang pernah mereka lakukan. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda tentang ciri-ciri kaum Ya'juj dan Ma'juj agar umat muslim tidak terkecoh dan tertipu oleh kesesatan yang mereka sebarkan ke bumi Nusantara. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu pirang rambutnya atau benua Eropa, lebar wajahnya Afrika dan bangsa-bangsa di antara dua gunung, merah kulitnya benua Amerika, dan sipit matanya bangsa Turka yang berdiam mengelilingi pegunungan Himalaya. Sebab daratan yang dipijak oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu telah diharamkan Allah semenjak langit dan bumi diciptakan, atau daratan-daratan itu telah diharamkan Allah sebelum taman surga atau taman Eden atau Jannatul Adenin atau bumi Nusantara diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu gerbang sorga bagi umat muslim. Dan mereka kaum Ya'juj dan Ma'juj itu pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat yang dikirim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja mereka sebagai ajakan untuk bertobat dan seruan untuk masuk Islam. Namun mereka semua menolak sehingga kerajaan Allah pun diangkat dan disobek-sobek dari sana, sehingga tidak akan ada keselamatan yang akan muncul dari sana atau agama dari ajaran apapun yang datang dari sana dan masuk ke bumi Nusantara, maka itu bukanlah keselamatan. Sehingga timbul pertanyaan, apa bedanya antara Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara untuk menyesatkan bangsa Indonesia dengan agama dan kepercayaan dari negeri-negeri mereka. Misalnya, bangsa-bangsa Turka bermata sipit yang datang ke Indonesia yang membawa agama Hindu, Buddha, dan animisme, sehingga jadilah sebagian dari bangsa Indonesia menjadi Hindu, Buddha, dan animisme. Atau bangsa Belanda, Inggris, dan Portugis masuk ke Indonesia membawa agama Yahudi dan Nasrani, maka jadilah sebagian bangsa Indonesia menjadi Yahudi, Kristen, dan Katolik. Atau bangsa-bangsa dari Timur Tengah masuk ke Indonesia membawa ajaran memecah belah Islam menjadi berbagai mazhab dan tarekat, maka jadilah sebagian bangsa Indonesia seperti itu. Atau bangsa Yaman masuk ke Indonesia membawa ajaran mencintai keturunan Rasulullah dan mereka sendiri mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, maka jadilah sebagian bangsa Indonesia menjadi jongos yang mencium pantat dan telapak kaki bangsa Yaman tersebut. Sementara Dajjal adalah orang-orang lokal Indonesia yang menjadi pengikut-pengikut kaum Ya'juj Ma'juj yang mengkopi paste kitab-kitab tulisan tangan dari bangsa Ya'juj Ma'juj lalu menyebarkannya kepada umat Rasulullah di Indonesia. Itulah sebabnya jenis dan varian para Dajjal itu menurut Rasulullah ada 30 macam.